hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan juga melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita siapkan roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu memberikan kami jaminan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian sembah kita bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Halo teman-teman mahasiswa yang terkasih, senang banget bisa menyapa kalian lagi di dalam ibadah online Campus Connection. Tempat kita bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan panggilannya buat hidup kita. Gimana kabarnya teman-teman minggu ini? Beberapa mungkin sudah ada yang mulai liburan, tetapi ada juga mungkin yang masih belum liburan semester. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan terus kuat menghadapi tugas, deadline, dan juga tantangan-tantangan pribadi yang mungkin gak semua orang tahu. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, Tuhan tahu setiap pergumulan kita, dan Dia setia menemani setiap langkah kita. Hari ini kita mau masuk ke dalam satu tema baru yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu bicara tentang integritas. Di tengah dunia yang makin penuh pencitraan dan tekanan sosial, integritas jadi satu hal yang langka, tapi justru menjadi sangat berharga. Minggu ini kita akan mulai dari satu pondasi yang penting, yaitu hidup tanpa topeng, alias tidak ada yang disembunyikan, nothing to hide. Gimana sih rasanya hidup apa adanya tanpa kita harus berpura-pura, tanpa kita harus membangun persona kehidupan kita yang nggak sesuai dengan isi hati kita? Yuk, sebelum kita masuk lebih dalam, kita ambil waktu sejenak menenangkan hati kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk waktu ini kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pernah nggak kamu ngerasa seperti harus jadi orang lain demi kamu bisa diterima? Kamu harus pasang senyum, padahal kamu lagi capek banget. Kamu harus kelihatan rajin, harus kelihatan ceria, punya hidup yang stabil. Padahal sebenarnya kamu lagi dalam
pergumulan, lagi bergumul habis-habisan di dalam dirimu. Mungkin kamu lagi ngerasa jauh dari Tuhan, tapi kamu tetap datang ke ibadah, kamu tetap datang ke komsel karena ya kamu ngerasa harus begitu. Kamu nggak pengen dianggap nggak rohani, kamu takut dicap nggak serius dalam pelayanan. Atau mungkin kamu termasuk orang yang lebih pendiam, orang introvert nih, dan butuh waktu sendiri gitu. Tapi karena kamu mau masuk dalam lingkaran pertemanan tertentu, kamu memaksa diri kamu buat tampil seolah-olah kamu anak yang super ekstrovert. Kamu aktif di mana-mana dan selalu ada buat semua orang. Lama-lama capek kan? Di zaman sekarang, di dunia kampus dan media sosial, kita seperti terus dituntut buat tampil sempurna. Kita tampil ideal, kamu harus pinter, harus aktif organisasi, punya pencapaian akademik, punya pergaulan yang luas, dan tentu saja harus terlihat happy dan bersyukur 24/7. Bahkan di dalam lingkungan rohani pun, kadang ada tekanan untuk selalu kelihatan baik-baik aja. Seolah-olah hidup kekristenan, hidup sebagai orang Kristen itu harus selalu stabil dan nggak boleh down. Tapi teman-teman, yuk kita jujur, realitanya kan nggak kayak gitu. Hidup ini dinamis. Kita bisa kuat hari ini, tapi mungkin besok kita bisa lagi goyah. Kita bisa semangat pelayanan minggu lalu, tapi minggu ini bisa jadi rasanya lagi seperti kosong dan hambar. Kita bisa jadi terlihat baik di luar, tapi ternyata di dalam, hati kita penuh dengan pertanyaan, hati kita penuh dengan keraguan, bahkan mungkin ada luka yang belum sembuh di dalam diri kita. Nah teman-teman, inilah kenapa bicara soal integritas ini menjadi penting untuk kita bahas. Karena integritas bukan cuma soal jujur ke orang lain, tetapi juga soal jujur ke diri sendiri, dan terutama jujur di hadapan Tuhan. Integritas itu bukan tentang jadi sempurna, tetapi tentang hidup otentik, hidup apa adanya. Ketika kamu hidup dengan integritas, kamu nggak harus terus pura-pura kuat. Kamu nggak harus sembunyiin struggle kamu. Kamu nggak harus pakai topeng hanya supaya orang menerima kamu. Dan teman-teman, semua itu dimulai dari satu kesadaran bahwa Tuhan kita mengenal kita luar dalam. Dia tahu isi pikiran kita, bahkan sebelum kita sempat mengucapkannya. Dia tahu motivasi di balik semua keputusan kita. Dia tahu mana bagian hidup kita yang kita tunjukkan ke orang, dan mana yang kita simpan rapat-rapat karena kita takut dihakimi. Tapi kabar baiknya, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menyertai kita. Bahkan saat kita sendiri bingung dengan siapa diri kita. Tuhan kita setia. Dia melihat kita, dan Dia bersedia menuntun kehidupan kita. Jadi hari ini teman-teman, yuk sama-sama kita mulai belajar untuk hidup tanpa topeng. Kita akan menyelami Mazmur 139 dan kita mau lihat bagaimana Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi si paling sempurna, tapi untuk jadi versi jujur dari diri kita yang sejati. Sebelum kita ngomongin lebih jauh soal gimana caranya hidup dalam integritas, kita harus mulai dari satu hal yang mendasar. Satu hal yang menjadi pondasi semua, yaitu kesadaran bahwa Tuhan mengenal kita secara menyeluruh. Dan ini bukan cuma teori, ini nyata guys. Kita buka dulu dari Mazmur pasal 139. Mazmur ini ditulis oleh Daud yang adalah seorang raja, dia juga pemimpin militer, penyair, sekaligus juga dia penyembah dalam hidupnya. Tetapi yang hidupnya ini Daud juga nggak selalu lurus-lurus aja. Kita tahu cerita Daud, kita tahu kehidupannya, nggak selalu lurus. Tapi justru dari relasi pribadinya dengan Tuhan ini, Daud bisa menulis salah satu mazmur yang menurut saya paling jujur, mazmur yang sangat dalam dan relate buat kita yang suka bertanya, Tuhan, sebenarnya Tuhan beneran tahu isi hatiku nggak sih? Kita baca dulu 4 ayat pertama dari Mazmur pasal 139 ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Teman-teman,
Coba kita perhatikan kata-kata Daud yang dituliskan dalam Mazmur 139 ini. Dia bilang Tuhan menyelidiki dan mengenal dia. Kata yang menunjukkan satu pengenalan yang sangat intim, bukan sekedar tahu, oh dia kuliah di mana, oh dia kuliah di situ. Tapi mengenal, menyelidiki, tahu sampai ke isi hati terdalam dari setiap kita. Tuhan tahu saat kita duduk atau berdiri. Maksudnya apa? Ini bukan cuma tentang posisi tubuh ya. Ketika saya lagi berdiri gini, Tuhan tahu. Ketika saya lagi duduk, Tuhan tahu. Tapi ini menggambarkan bahwa Tuhan tahu segala aktivitas kita. Bahkan yang paling kecil sekalipun. Dan lebih daripada itu, Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Belum kita ucapin aja, Tuhan udah tahu. Bahkan hal-hal yang kamu sendiri mungkin belum bisa menjelaskan ke orang lain. Tuhan udah ngerti. Kita sering bilang, gak ada yang ngerti aku. Tapi Tuhan ngerti. Bahkan sebelum kamu bisa menjelaskannya. Siapa di sini yang punya sahabat yang super deket banget sama kamu? Udah kenal dari kecil, sering main bareng, belajar bareng, curhat. Kita sering cerita, dan segalanya deket banget, deket banget. Dia tahu apa yang kamu suka, makanan apa yang kamu suka, cara kamu ngejokes yang lagi garing. Bahkan dia tahu kapan kamu lagi memberikan fake smile. Gitu. Dia tahu walaupun kamu menulis I'm fine, I'm okay, I'm good. Tapi sebenarnya kamu lagi sedih. Kadang-kadang kamu belum cerita, dia udah nanya, kok kamu lagi kenapa? Gitu. Lah, kok bisa sih dia tahu banget? Tetapi kamu sadar, itu bukan karena dia kepo, tapi karena dia dekat. Sahabat terdekatmu sering bersama-sama dengan kamu, karena dia perhatiin kamu dan dia ada buat kamu. Nah teman-teman, Tuhan kita jauh lebih mengenal diri kita dibanding sahabat terdekat kita sekalipun. Bahkan dibanding diri kamu sendiri. Dia tahu kenapa kamu gampang insecure. Dia tahu alasan kamu selalu mencari validasi. Dia tahu ketakutanmu yang terdalam. Dan juga dia tahu potensi besarmu yang bahkan belum kamu lihat. Sebagai mahasiswa, kita sering hidup dalam tekanan harus bagus. Harus kumpulin tugas tepat waktu, harus tampil bagus di depan teman, dosen, dan bahkan pelayanan. Harus tunjukin bahwa kita nih capable, kita nih strong, kita nggak gampang nyerah. Tetapi realitanya, kadang-kadang kita ngerasa kosong, kita ngerasa lelah secara emosional, tapi kita tetap tampil seolah semua baik-baik saja. Masalahnya adalah, kalau kita terlalu lama hidup seperti itu, kita mulai percaya bahwa topeng itu adalah identitas kita. Kita kehilangan kejujuran, kita lupa caranya jujur. Jangankan sama diri kita sendiri, sama orang lain. Bahkan kepada Tuhan juga kita lupa caranya untuk jujur. Tapi Mazmur ini mengingatkan kita, Tuhan udah tahu segalanya. Bahkan sisi tergelap kita, bahkan kegagalan yang belum kita ceritakan ke siapapun. Dan yang luar biasa, dia tetap ada di sana, dia tetap menerima kita, dia tetap mengasihi kita. Jadi teman-teman, buat apa capek-capek kita harus pura-pura terus gitu? Buat apa kita terus pakai topeng kalau sebenarnya hidup kita sudah dilihat dan tetap dikasihi oleh Tuhan yang tahu segalanya. Integritas bukan dimulai dari harus baik dulu atau harus kelihatan suci dulu. Yang namanya integritas dimulai dari kesadaran bahwa kita hidup di hadapan Tuhan yang mengenal kita sepenuhnya. Dan karena itu kita nggak perlu lagi untuk sembunyi. Kita nggak perlu lagi pakai topeng. Kita bisa mulai untuk hidup jujur. Kita bisa mulai untuk hidup secara nyata di dalam kehidupan kita. Disitulah kita bisa mulai membangun yang namanya integritas. Setelah kita menyadari bahwa Tuhan mengenal kita secara menyeluruh, Daud kemudian menuliskan di sini, dia menyadari juga hal yang selanjutnya. Tidak ada tempat untuk dia bisa lari dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa lari dari hadiratnya. Bukan dalam artian yang menakutkan ya, bukan berarti kita dikekang, kita nggak bisa kemana-mana, bukan. Tetapi dalam satu arti yang sangat dalam dan dalam satu arti yang menghibur buat setiap kita. Saya ajak kita baca ayat-ayat selanjutnya ya, dan kamu akan bisa melihat bagaimana Daud ini mencoba membayangkan skenario untuk kabur dari Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya, di dalam Mazmur pasal 139, tepatnya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan di sini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat yang ke-8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Teman-teman, naik ke langit, Tuhan ada. Turun ke dunia orang mati, Tuhan ada. Terbang ke ujung laut, Tuhan ada. Tetap aja Tuhan ada di sana, teman-teman. Bahkan waktu gelap menutupinya seperti malam paling pekat, buat Tuhan itu tetap terang. Nothing is hidden. Tidak ada tempat di dunia ini di mana kamu benar-benar bisa jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kamu lagi overwhelmed dengan kehidupan kamu, banyak tekanan dari kampus, keluarga, mungkin ada konflik di pertemananmu, atau kamu lagi struggling secara kerohanian, dan kamu mikir, udahlah aku mau istirahat dari semuanya. Akhirnya kamu mulai skip dari ibadah, menjauh dari komunitas, merasa kayak Tuhan gak peduli. Jadi ya, kamu memutuskan untuk saya menjauh dulu deh. Mungkin bentuk lari kamu bukan ke tempat secara fisik, tapi ke zona nyaman, ke game, ke scrolling, ke relasi, pacaran, ke kesibukan organisasi, biar nggak sempet mikirin isi hati. Kemudian bisa jadi lari ke sosial media, supaya bisa tampil oke, meskipun hati lagi hancur. Lagi lari dari perasaan kosong dengan mencari validasi, mencari pengakuan. Tapi tahu nggak teman-teman, bahkan di situ, Tuhan masih ada. Tuhan ada di semua tempat pelarianmu itu. Kamu bisa lari dari pelayanan, kamu bisa lari dari gereja. Tapi satu hal yang kamu nggak bisa lari. Kamu nggak bisa lari dari hadirat Tuhan. Tuhan hadir di segalanya. Hadiratnya bukan cuma di ruang ibadah. Hadiratnya juga ada di kamarmu yang gelap. Hadiratnya ada di bangku kelas saat kamu ngerasa sendirian. Hadirat Tuhan ada di dalam kamar kos waktu kamu lagi nangis diam-diam, teriak minta tolong sama Tuhan. Di tempat paling sunyi yang kamu pikir nggak akan ada siapa-siapa. Teman-teman, Dia ada. Kita tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Kadang kita berusaha lari dari Tuhan, bukan karena kita benci, tapi karena kita malu. Kita ngerasa gagal. Kita berpikir, Tuhan pasti kecewa nih sama saya. Saya nggak layak. Tuhan nanti aja ya, aku beresin dulu hidupku Tuhan, baru aku balik. Gitu. Tapi Mazmur yang kita baca barusan mengajarkan satu hal yang penting. Nggak perlu kamu rapi dulu, sempurna dulu untuk kamu datang ke Tuhan. Karena Tuhan justru datang ke kita, bahkan saat hidup kita lagi berantakan. Perhatikan lagi ayat 10 teman-teman. Saya bacakan lagi ayat 10 untuk kita. Dikatakan di sini, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ini satu kalimat yang powerful teman-teman. Ternyata saat kita merasa jauh, Tuhan gak diam. Tuhan bukan sekedar memantau dari jauh, tapi Dia menuntun dan memegang kita dengan tangannya. Dia gak tinggal diam melihat kamu jatuh, Dia ikut turun dan mengangkatmu. Ada seorang rapper Kristen terkenal dari Amerika namanya Lecrae. Mungkin beberapa di antara kita pernah mendengar namanya atau mendengarkan lagunya. Dia besar di dalam satu lingkungan yang keras, punya masa lalu yang kelam, penuh dengan dosa, kecanduan, broken home, dan saat dia mulai mengenal Tuhan dan pelayanan, hidupnya nggak serta-merta langsung berubah menjadi mulus. Bahkan setelah menjadi public figure Kristen pun, Lecrae sempat mengalami krisis iman. Dia merasa dia nggak cukup baik, dia kecewa dengan orang Kristen yang menghakimi, dia merasa gagal, dia merasa kotor, akhirnya dia menjauh dari gereja, menjauh dari pelayanan. Singkat cerita, dia lari. Tapi Tuhan nggak meninggalkan dia. Di tengah-tengah pelariannya, Tuhan hadir. Tuhan bahkan nggak membiarkan dia hilang. Gitu. Bahkan di saat Lecrae sudah menyerah sama dirinya sendiri, Tuhan justru mendekat dan memulihkan kehidupannya. Hari ini, Lecrae ada bukan cuma jadi musisi, tetapi juga pembicara dan juga menyaksikan kisah hidupnya dan imannya kepada orang lain. Teman-teman, perjalanan kehidupan Lecrae mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap mengejar kita dengan kasih-Nya. Kamu mungkin bisa lari dari semua orang, tapi kamu nggak akan bisa lari dari Tuhan. Dan itu bukan ancaman, itu sebuah undangan. Undangan untuk pulang. Undangan untuk berhenti capek sendiri.
undangan untuk berhenti pura-pura kuat, datang, mulai hidup, dan menikmati kehidupan di dalam hadirat-Nya. Integritas bukan tentang hidup tanpa salah, tapi tentang hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Karena di sanalah penyembuhan, kekuatan, dan pemulihan itu dimulai. Dua kebenaran yang sudah kita lihat, teman-teman. Tuhan mengenal kita secara menyeluruh, dan juga kita nggak bisa lari dari hadirat Tuhan. Dua kebenaran ini seharusnya membawa kita kepada satu respons, yaitu hidup dalam integritas. Ya, hidup dalam integritas dimulai dari kesadaran bahwa kita ini selalu transparan di hadapan Tuhan. Tapi tunggu dulu sebentar. Apa sih sebenarnya integritas itu? Banyak yang berpikir integritas itu cuman soal kejujuran. Nggak curang waktu ujian, nggak nipu waktu kerja kelompok, nggak bohong sama orang tua. Iya, itu betul, benar teman-teman. Tapi integritas itu lebih dari sekedar nggak bohong. Kata integritas berasal dari kata Latin yaitu integritas. Ya, sama persis dengan ejaan dalam bahasa Indonesianya. Yang mana bahasa ini punya arti utuh, tidak terbagi, tidak terpecah-pecah. Artinya kamu hidup sama di depan orang, di belakang orang, di hadapan Tuhan. Kamu hidup sama. Kamu nggak pakai versi palsu dari dirimu karena kamu utuh dan kamu bisa hidup apa adanya. Teman-teman pernah tahu cermin dua arah? Yang dari satu sisi kamu bisa lihat bayanganmu, tapi di sisi lain orang bisa lihat hidup kamu dengan jelas. Banyak dari kita hidup seperti cermin dua arah ini. Kita pikir kita bisa mengatur versi mana dari diri kita yang mau kita tampilkan ke orang lain. Di media sosial, kita pasang versi yang kece, versi yang rajin, versi yang aktif, penuh dengan kehidupan kerohanian yang baik. Tapi di dunia nyata, mungkin kita berantakan, kesepian, jauh dari Tuhan. Kita pikir gini, selama orang nggak tahu, aman. Tapi di hadapan Tuhan, kita itu bukan seperti itu, teman-teman. Di hadapan Tuhan, kita tuh seperti kaca transparan. Tuhan lihat semua, bahkan bagian yang kita sembunyikan dari diri kita sendiri. Integritas dimulai saat kamu sadar, ya Tuhan, aku sudah transparan di hadapan-Mu, jadi aku nggak perlu lagi berpura-pura. Ketika kamu sadar bahwa nggak ada manfaatnya untuk kamu pasang topeng, karena Tuhan nggak terkesan dengan pencitraan. Dia pengen hati yang jujur, dia pengen hati yang terbuka. Dia mau hati yang bilang, Tuhan ini aku dengan segala kelemahan dan pergumulanku. Tim Keller, seorang pendeta dan penulis terkenal asal New York, dia pernah bilang seperti ini teman-teman. To be loved but not known is comforting but superficial. To be known and not loved is our greatest fear. But to be fully known and truly loved, that's what it means to be loved by God. Dikasihi, tapi tidak dikenal. Memang menghibur, tapi dangkal. Dikenal, tapi tidak dikasihi adalah satu ketakutan terbesar kita. Namun, dikenal sepenuhnya dan benar-benar dikasihi. Itulah arti dikasihi oleh Allah. Waktu Tim Keller memimpin sebuah gereja besar dan dia dikenal di banyak negara, dia tetap dikenal sebagai pribadi yang sangat rendah hati dan otentik dalam kehidupannya. Dia nggak takut untuk mengakui kelemahan dirinya di dalam khotbah-khotbahnya. Dia dapat bercerita soal keraguan, soal perjuangan imannya, bahkan soal kanker yang pada akhirnya merenggut nyawanya di tahun 2023 yang lalu. Teman-teman, karena integritas bukan soal reputasi ataupun terlihat sempurna di mata orang, tetapi juga soal relasi kita pribadi dengan Tuhan. Kamu bisa menipu dosen, kamu bisa menipu teman, bahkan dirimu sendiri. Tapi kamu nggak akan bisa menipu Tuhan. Dan kabar baiknya, kamu juga nggak perlu untuk menipu Tuhan. Karena Dia sudah tahu semuanya. Semua kehidupan kita, Tuhan tahu. Dan Dia tetap mengasihi kita. Jadi, kenapa kita nggak mulai hari ini? Berhenti pasang topeng dalam hidup kita. Mulai hidup apa adanya, bukan hidup ada apanya. Karena di dalam ketulusan dan kejujuran itulah kamu akan mulai mengalami pemulihan, pertumbuhan, dan damai sejahtera yang asli. Coba renungkan gini teman-teman. Bagian mana dari hidupmu yang masih kamu tutupi? Hal apa yang belum pernah kamu bawa ke Tuhan secara jujur? Mulai hari ini,
Doakan satu hal yang masih biasanya kamu sembunyikan itu. Belajar untuk jujur ke Tuhan. Buka hatimu dan izinkan Dia bekerja di area tersebut. Bangun relasi dengan 1-2 orang, teman rohani, mentor mungkin, yang kita bisa saling terbuka, bisa bercerita, dan kemudian saling mendoakan. Bergabunglah di tempat di mana kamu bisa hidup tanpa topeng ini, teman. Integritas bukan satu hal yang instan, tapi ini satu perjalanan yang bisa kita mulai hari ini. Dan langkah pertamanya adalah sadar bahwa kehidupan kita sudah transparan di hadapan Tuhan, dan Tuhan tetap memilih untuk mengasihi setiap kita. Mari kita menjadi generasi yang hidup bukan dengan topeng, tetapi dengan terang, bukan untuk pencitraan, tapi untuk kebenaran. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang mengenal kami luar dalam, mengetahui segala kehidupan kami. Tetapi Engkau tetap memilih untuk mengasihi setiap kami di tengah-tengah kekurangan-kekurangan kami ini. Tuhan, hari ini kami datang, kami mohon ampun Tuhan, apabila kehidupan kami masih dipenuhi dengan pencitraan, kehidupan kami masih dipenuhi dengan berbagai hal yang fake. Tuhan, kami datang dan kami mohon ampun hari ini Tuhan. Kami mau bilang, kami mau mulai untuk hidup tanpa topeng itu Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang real, apa yang nyata. Satu kehidupan yang utuh, bukan kehidupan yang terbagi-bagi, bukan kehidupan dengan topeng Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya ini bisa menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami lakukan di dalam 1 atau 2 momen saja, tapi biar ini dapat menjadi gaya hidup kami seumur hidup kami. Untuk kami bisa memiliki integritas. Kami hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Kami hidup sama di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, dan diri sendiri. Biar kami mampu untuk jujur terhadap semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi setiap teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya penyertaan yang daripada Tuhan itu ada di dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang berjalan bersamamu, Tuhan yang memegang tanganmu, Tuhan menuntun engkau selangkah demi selangkah menuju visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan-Mu. Sukacita yang daripada Allah dilimpahkan dalam kehidupan-Mu, dan juga Tuhan yang mencukupkan segala yang kau perlukan, semua yang kau kerjakan biar Tuhan yang menjadikannya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.